Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur karena karunia Allah pada hari yang sangat indah dan cerah ini, maka kita bisa bertemu lagi untuk belajar hukum dagang. Saudara mahasiswa yang saya sayangi, kali ini kita akan bahas pengertian hukum dagang secara luas ya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Semangat pagi ya. Sudah mandi atau belum? Sudah harum? Ya, hari baru adalah hari yang kita syukuri, karena dengan hari baru kita bisa mengatakan pada diri kita sendiri bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin ya. Maka aktivitas pagi dengan perkuliahan adalah sangat-sangat mulia dan disukai oleh Allah, karena dengan ilmu kehidupan kita akan lebih baik ya. Dan jangan lupa ibadah pada Allah juga harus lebih baik juga. Saudara-saudara yang kami hormati, saya akan jelaskan tentang pengertian hukum dagang secara umum. Jadi kalau kita ngomong hukum dagang, maka hukum dagang itu adalah bagian dari hukum perdata. Kita ketahui bahwa hukum itu secara garis besarnya dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Ada yang masih ingat pengertian hukum publik dan hukum privat? Ya, ada? Ya, ini materi pada pelajaran PIH ya. Jadi kalau hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan negara atau pemerintah, misalnya seperti hukum tata negara, hukum pidana, kejahatan ya, kemudian hukum administrasi negara dan sebagainya. Kalau hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang. Contoh hukum privat itu adalah hukum perdata. Hukum perdata itu apa saja materinya? Ada yang masih ingat? Benar ya. Perkawinan, kemudian perceraian, kemudian jual beli, sewa menyewa, perikatan ya, mengatur hubungan orang dengan orang. Jual beli ya, itu antara orang dengan orang, yang salah satunya adalah orangnya ini adalah pedagang ya. Nah, sekarang apa itu hukum dagang? Hukum dagang adalah pada awalnya adalah bagian dari hukum perdata. Jadi jual belinya diatur di KUH Perdata ya. Tapi karena perkembangan zaman, masalah-masalah perdagangan sudah banyak sekali, sehingga hukum dagang itu keluar menjadi hukum tersendiri, tapi tetap bagian dari hukum perdata karena mengatur antara orang dengan orang ya. Hukum perdata sebagai hukum umum, kemudian hukum dagang sebagai hukum khususnya. Nah, hukum dagang adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang perikatan, contohnya jual beli yang ada kaitannya dengan pengembalian hak antara barang dan jasa ya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari sisi pelakunya atau pedagang. Nah, ini adalah hukum dagang pengertiannya secara umum. Nanti pada undang-undang tersendiri yang mengatur masalah-masalah perdagangan, pengertian perdagangan akan mempunyai unsur-unsur yang hampir sama dengan yang Ibu katakan tadi. Jadi peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur hubungan antara pedagang ya dengan subjek yang lain, orang per orang atau badan hukum ya, untuk melakukan perikatan jual beli misalnya ya. Jual beli misalnya yang tujuan dari pedagang atau pengusahanya itu untuk memperoleh keuntungan. Itu pengertian dari hukum dagang secara umum. Kemudian di mana perdagangan ini diatur yang berkaitan dengan sumber hukumnya ya. Hukum dagang ini diatur di KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Itu yang dikodifikasi. Ini adalah peninggalan zaman Belanda. Jadi sudah tidak sesuai peraturannya dari beberapa yang diatur pada pasal-pasal KUHP itu. Selain di KUHD tersebut, selain diatur di KUHD, juga diatur di KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan hukum umum dan hukum khusus. Hukum umum dari hukum dagang tadi. Sumber hukumnya yaitu di KUH Perdata, KUHD, juga aturan-aturan yang di luar KUHD dan KUH Perdata, yaitu aturan-aturan yang berupa undang-undang yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu undang-undang nasional. Contohnya adalah undang-undang perdagangan dan undang-undang perindustrian, kemudian undang-undang koperasi, undang-undang yayasan, dan sebagainya. Nah, pada bagaimana hubungan antara KUH Perdata dengan KUHD? Ya, karena dua-duanya merupakan sumber hukum dagang, ya. Jadi posisi dari hubungan KUH Perdata dan KUHD ini seperti asas pada saat kita belajar PIH, lex specialis derogat legi generali. Artinya hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Apa artinya? Kalau misalnya untuk kasus-kasus hukum dagang itu diatur pada hukum khusus seperti undang-undang nasional atau pada KUHD, ya, maka yang kita gunakan adalah undang-undang nasional itu dulu atau KUHD dulu. Baru kalau tidak bisa menyelesaikan, baru kita boleh menggunakan KUH Perdata. Misalnya syarat-syarat perjanjian jual beli itu diaturnya di KUH Perdata, kita bisa menggunakan itu selain kita menggunakan KUHD. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ya, nanti silakan bertanya di WA group ya. Nanti Ibu lanjutkan. Terima kasih.